Kami datang aksi damai untuk menolak ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non-pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Selama ini yang caci maki siapa? Yang ngomong saya lebih mulia daripada ente siapa? Cium kaki saya, ente akan dapat keberkahan, ente akan masuk surga tanpa hisab, siapa? Nah, bukan PWILS, saudara, bukan. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Kalian tadi nonton tidak? Viral ya. Bencong Taman Lawang dengan pasukan-pasukan jongos. Menggeruduk, judulnya menggeruduk pelantikan PWILS se-Jabodetabek. Masya Allah, sang pemberani, Masya Allah, jenderal umat Islam, Masya Allah, Buya. Kemarin katanya mau ke Pemalang, akan ke Pemalang, kan nggak jauh kan, seperti apa yang saya prediksikan. Beberapa hari yang lalu akan ke Pemalang. Ke Pemalang belum, sekarang mau geruduk pelantikan PWILS se-Jabodetabek di Depok, dekat sarang dia. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Kemudian beliau buru-buru karena beliau mau ada pengajian. Jadi beliau dengan para jongos buru-buru karena ada pengajian, saudara. Maksud ada pengajian buru-buru itu kalian tahu? Itu adalah kalimat untuk menunjukkan kepada para jongosnya bahwa beliau itu enggak berani. Bukan nggak berani menggeruduk ke acaranya, tapi karena beliau buru-buru. Narasi demi narasi yang mereka kembangkan dan gembar-gemborkan, saya hafal khatam. Sebelum mereka bacot, baru bibir mau gerak aja, saya udah tahu. Udah wartawan udah anak buru-buru nih mau ke pengajian ibu-ibu atau mau ke arisan ibu-ibu gitu. Itu tandanya beliau nggak berani geruduk. Itu sebagai kalimat pelarian dari ketidakberanian beliau, saking beraninya beliau. Oke, saya akan mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan PWILS se-Jabodetabek. PWI terus jaya, walaupun saya bukan anggota PWI. Ya, semangat teman-teman PWI dimanapun antum berada. Mudah-mudahan dengan garomahnya, bukan garomah ya, dengan keramatnya Wali Songo, PWILS berjalan seperti apa yang menjadi cita-cita, seperti apa yang ada di ADART. Ya, jangan melenceng ya, jangan. Dan juga buat Bung Roma ya, alhamdulillah, masya Allah, antum sudah membuktikan kepada kami bahwa antum itu serius. Sebenarnya berdasarkan omongan-omongan mereka yang omon-omon, saya ulangi, berdasarkan omongan mereka yang omon-omon, PWILS adalah PKI. Bahar kan nggak perlu geruduknya, tinggal lapor polisi, lapor ke TNI,
langsung digeruduk oleh Polri dan juga TNI. Taruhlah zaman dulu di era Jokowi, katanya Jokowi PKI, mungkin dilindungi. Sekarang kan udah rezimnya Prabowo. Kalian tahu kan Prabowo bagaimana antinya terhadap PKI. Nah, di situ kita pahami, ikhwan dengar baik-baik nih, ikhwan, gunakan akal sehat kalian. Gunakan akal sehat nih, penting nih. Di situ kita pahami bahwa gembar-gembor PWI LS adalah PKI merupakan fitnah adu domba yang sangat keji, saudara. Kalau seandainya PWI LS itu adalah PKI, tentu tidak akan terselenggaranya acara pelantikan PKI Sejabodetabek di Depok. Tentunya Bung Roma juga tidak akan hadir di situ, tidak akan menyelenggarakan acara tersebut, dan kiai-kiai tidak akan hadir, gus-gus tidak akan hadir, saudara. Itu kacamata saya selaku bukan SDM rendah, bukan jongos. Nah, jadi kita nggak perlu gerombolan. Nah, kalau itu PKI nggak perlu si Bahar. Orang-orang yang ada di sekitar situ siap bangkit untuk melawan komunis, saudara. Maka kita jangan terprovokasi oleh provokator yang merasa diprovokasi, oleh domba-domba yang merasa diadu, saudara. Ini udah 2025. Buka mata, buka hati. Mana yang provokator, mana yang adu domba, mana yang caci maki, mana yang sara, saudara. Selama ini yang caci maki siapa? Yang ngomong saya lebih mulia daripada ente siapa? Cium kaki saya, ente akan dapat keberkahan, ente akan masuk surga tanpa hisab, siapa? Nah, bukan PWI LS, saudara, bukan. Maka dari itu saya di sini sangat mendukung sekali gebrakan yang dilakukan oleh teman-teman dari PWI LS. Selama ini kita diam, selama ini kita nggak ngeruduk siapapun. Ketika Wali Songo dituduh tidak punya keturunan, ketika nasab Wali Songo dicangkokkan, bukan dijancukkan, dicangkokkan ke nasab yang tidak jelas, faham ente, maka buka hati, buka mata. Kalau omongan saya ini provokasi, kalau omongan saya ini adu domba, maka dombalah antum. Karena tidak bisa membedakan antara adu domba dengan adu jangkrik, saudara. Rizik sakit bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah, saudara. Lekas sembuh. Yang bawa senjata tajam, mereka. Salah satu yang sering nenteng-nenteng senjata tajam kan si Bahar sama jongosnya. Yang dituduh PWI LS. Itu merupakan ketakutan, saudara. Seandainya PWI LS ada di Jabodetabek, lantas kenapa kalau bukan panik? Itu tandanya ketakutan sehingga paranoid. Ada rumpun bambu yang bergoyang bagi mereka PKI. Ada sampah plastik yang berterbangan di mata mereka PKI. Padahal PKI sudah kelar, sudah ditumpas. Bahkan di negara komunis sendiri tidak menggunakan sistem komunis saat ini. Apalagi di Indonesia, saudara. Maka kalau kita tanya PKI itu apa sih? Mereka nggak tahu. Asal omon-omon, teriak-teriak, koar-koar gitu. Negara komunis saja tidak menggunakan faham komunis saat ini. Apalagi negara kesatuan.
Negara demokrasi seperti saat ini yang ada di Indonesia, saudara, kebanyakan ganja jadi paranoid. Pakai ganja nggak akan paranoid. Cuman kalau yang dipakai ganjalan truk misalnya, itu paranoid. Mungkin ketiban ganjalan. Ketiban ganjalan truk gitu ya, itu paranoid. Pegot PWI Aceh ya bang, sabar. Ini ada orang Aceh komen nih. Apa ini namanya, susah nih dibaca ini. Aduh, Seng Lung. Ini bang Seng Lung komen nih. Pegot PWI Aceh ya bang, kita bangun PWI di Aceh. Sabar. Kita akan buka cabang PWI Aceh nih. Kita lihat siapa yang akan koar-koar sebagai PKI gitu. Betul bang, Rusia banyak warganya beragama, begitupun Cina. Betul sekali. Bahkan Korea Utara mulai. Gitu ya. Kita tanya, PKI itu apa? Ya PKI gitu. Tidak ada lagi PKI. Aduh, nggak ada bahan buat fitnah orang gitu. Contohnya ketika Bung Lubis, mereka tidak mampu menghalaunya, diteriakin maling. Itu model babu tongkrongan kayak gitu mental, bukan orang perang kayak gitu. Kalau orang perang itu gentle. Aduh, malu sekali si bencong ya, si bencong Taman Lawang. Bukan, maaf ya bencong-bencong Taman Lawang, kalian tidak seperti bencong yang ada di Bogor ya, bencong pirang itu. Dia kan koar-koar gitu ya. Kalau di Aceh jangan PWI bang, tapi Laskar, nama pahlawan asli Aceh. Enggak. Pasukan angin paling di sini ya, pasukan angin. Memang tidak nampak, tapi baunya ya subhanallah, kami pasukan angin gitu. Pokoknya intinya saya mendukung gerakan PWI untuk saat ini. Mudah-mudahan ke depan juga lebih rapi lagi, lebih baik lagi ya. Saya sangat mendukung gitu. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari ahli sunnah wal jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah ya, dengan kasih sayang dan cinta,
bil mahabbah wal widad wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad, ya. Bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjamin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya. Istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama, mendoakan untuk sesama setiap hari kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya, bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali, ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan ruh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, ya, mencaci maki satu sama lain, ya. Mungkin karena kurang saling mendoakan di antara mereka, ya. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling mendoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu, ya. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak, ya. Kita istiqomahkan, mendoakan, dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah, kalau nanti lihat aja lah, enggak usah lama-lama, seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan dan meluruskan sebuah berita-berita dan informasi yang sangat menyudutkan perjuangan Wali Songo Indonesia yang berseliweran di media sosial. Berita yang selalu menyudutkan tersebut adalah bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia telah membubarkan acara pengajian. Perlu saya sampaikan bahwa itu tidak benar adanya. Gesekan-gesekan antara kedua kelompok ormas Islam, yaitu antara FPI dan PWI,
tidak pernah akan terjadi bila mana semua pihak khususnya Polri mau mendengar masukan-masukan dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Yang pertama, PWI sudah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian baik dengan Polda maupun Polres Pemalang. Intinya pengajian terus berlangsung, silahkan. Yang terpenting dari PWI meminta agar penceramahnya bukan Habib Rizik Syihab. Karena apa? Karena di dalam ceramahnya Habib Rizik Syihab selalu memprovokasi umat. Oleh karena itu dari PWI meminta, carilah penceramah yang bisa menyejukkan umat, bukan Habib Rizik Syihab. Yang kedua, tidak benar kalau PWI membawa senjata tajam. Ini adalah sebuah fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Sebagai bukti adalah korban-korban dari PWI yang sampai saat ini masih dirawat maupun yang sudah pulang itu rata-rata terkena sabetan senjata tajam. Ini sebagai bukti bahwa PWI tidak pernah membawa senjata tajam. Yang ketiga, saya menyampaikan bahwa adanya gesekan ini, menurut pengamatan saya, ini adanya pembiaran dari aparat kepolisian. Dan hal itu dibuktikan bahwa blokade polisi itu diletakkan setelah gang menuju panggung. Seharusnya kalau memang tujuannya ingin menghindari gesekan ini, tentunya blokade Brimob ini harus berada sebelum gang menuju panggung. Tetapi kenapa blokade ini hanya diberikan setelah gang menuju panggung sehingga para massa bisa bebas menerobos dan meneruskan perjalanan menuju ke panggung?